Shalom, selamat petang Eyang Kakung, Eyang Putri dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah persekutuan doa Adi Yuswo GKJ Mijen. Saat ini kita belum memungkinkan untuk bertatap muka. Meskipun demikian, dengan melalui media elektronika daring saat ini, hendaknya jangan sampai mengurangi semangat kita untuk rindu dalam bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan, serta rindu akan sapaan firman-Nya. Maka untuk itu, marilah sebelum kita bersekutu dalam merenungkan sapaan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan memasuki saat teduh. Saat teduh, kita mulai. Teduh selesai. Mari bersama-sama kita awali persekutuan doa kita petang hari ini dengan memuji, memuliakan nama Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah.
Mari Eyang Kakung, Eyang Putri, serta Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan rasa penuh syukur atas berkat terbaik yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami semua meluangkan waktu pemberian-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan dan menghayati firman-Mu bersama jemaat-Mu para adiuswa dari rumah kami masing-masing. Namun demikian, kami tetap berpegang teguh bahwa kami semua ada di dalam kebersamaan persekutuan yang berada dalam satu iman dan satu pengharapan di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang petang hari ini Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hamba-Mu itu Engkau perlengkapi dengan kemampuan dan hikmat makrifat-Mu, sehingga hamba-Mu itu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya buka pula hati dan pikiran kami semua, sehingga di dalam kami belajar firman-Mu, kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, setelah dapat melakukannya atas tuntunan-Mu. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selamat petang, Yang Kakung, Yang Putri, dan Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita telah berada di bulan Maret 2022. Namun, sampai saat ini kita belum dapat mengadakan persekutuan doa secara tatap muka. Meskipun demikian, kita boleh bersyukur. Melalui media sosial ini, kita dapat bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama saat ini kita mendengarkan dan merenungkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 yang demikian. Satu Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita.
Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yang berbahagialah adalah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Yang kakung, yang putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan kita petang hari ini, kita akan mengangkat tema mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi berasal dari kata kasih. Berbicara tentang kasih memang tak akan ada habisnya, apalagi bagi setiap orang yang berlabelkan Kristen, karena kekristenan dan kasih itu tak terpisahkan. Jika kita sebagai orang Kristen tidak memiliki kasih, pasti ada yang salah dan tidak beres dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus selama ini. Pernah ada seorang teman sekolah saya dulu yang curhat dan berkeluh kesah bahwa pimpinannya di kantor sangat cerewet, pelit, dan suka mendamprat pegawainya dengan kata-kata kasar. Ia pun menambahkan, "Bosku kui kan orang Kristen, dan katanya juga ikut pelayanan di gereja. Tapi kok begitu ya? Tidak punya kasih." Padahal setauku orang Kristen itu baik dan selalu mengasihi orang lain. Mendengar curhat teman yang tidak seiman itu, saya hanya bisa bungkam dan benar-benar dibuat malu. Orang Kristen yang tidak memiliki kasih bisa dikatakan sebagai orang Kristen yang gagal. Gagal menjadi teladan yang baik dan gagal menjadi terang bagi sesamanya. Mengapa kita harus memiliki kasih? Mengasihi Allah dan sesama kita. Alkitab menyatakan bahwa kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita.
Dan bagaimana kita dapat mengasihi Allah jikalau mengasihi sesama manusia saja kita tidak bisa? Kasih Allah inilah yang seharusnya memotivasi kita untuk dapat mengasihi orang lain. Jadi, mengasihi orang lain adalah suatu perintah yang harus kita taati. Tertulis dalam Lukas 10 ayat 27 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kakung, yang putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, kata kasihilah merujuk pada suatu perintah dan itu tidak dapat dilanggar. Dalam kenyataannya, banyak orang sering melakukan tindakan kasih yang disertai dengan syarat-syarat tertentu atau pilih-pilih. Kita mengasihi seseorang apabila orang tersebut juga mengasihi kita atau memberi keuntungan kepada kita. Sebaliknya, bila tidak atau bahkan merugikan kita, orang tersebut kita anggap sebagai lawan atau musuh. Bukti dari pernyataan kasih dalam kehidupan kita adalah kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Bagian tersukar adalah kasih kepada Tuhan Allah. Kalau kita berkata bisa mengasihi Tuhan, tapi bukti mengasihi saudara atau sesama tidak ada, berarti nonsen atau omong kosong. Orang beriman harus menyadari bahwa sebenarnya bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ada di ayat 10. Dalam hal inilah, maka sudah selayaknya kalau kita saling mengasihi Allah dan sesama. Jadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah adalah jika kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, mari kita saling mengasihi. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Berbahagialah setiap orang yang hidupnya berada di dalam kasih Tuhan, karena kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Mari kita terima dan tanamkan firman Tuhan dalam hati kita dan bersyukur atas berkat-berkat-Nya yang dilimpahkan kepada kita dengan kita mengumpulkan persembahan serta memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 381, bait 1, 8, dan 12. Kidung Jemaat 381, bait 1, 8, dan 12. Yang Maha Kasih. Selamat oleh kasih.
Mari yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa syafaat. Dengan kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, kalau petang hari ini kami boleh belajar melalui sapaan firman-Mu yang menunjukkan kepada kami mengapa kami harus mengasihi Engkau dan sesama kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk gereja kami GKJ Mijen, baik induk maupun pepantan, Gempol dan Ngesrep, kiranya akan selalu tetap tinggal berada dalam pemeliharaan-Mu, sehingga akan semakin tumbuh, berakar, semakin kuat, tumbuh dan berbuah di dalam iman. Di dalam kami memasuki masa Paskah saat ini, mampukan kami untuk lebih menghayati arti pengorbanan-Mu, sehingga semakin kami dikuatkan di dalam iman. Berkati pula hamba-hamba-Mu, baik yang selaku majelis, yang terdiri dari pendeta, penatua, dan diaken, pengurus komisi anak, komisi remaja dan pemuda, komisi warga dewasa, komisi adiuswo, komisi peralenan, pengurus blok maupun kepanitiaan yang ada, serta tenaga maupun karyawan gereja dan tim multimedia. Berkati kiranya mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, serta kesetiaan, sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanannya dapat berjalan dengan baik. Meskipun dengan segala keterbatasan karena situasi pada saat ini. Namun, kami percaya atas tuntunan-Mu, semua akan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula seluruh warga jemaat-Mu, baik anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, dan para adiuswo. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan, serta tercukupinya kebutuhan hidupnya. Apabila ada yang sakit maupun yang sedang dalam pemulihan, kiranya Tuhan pulihkan mereka dengan kesembuhan yang sempurna. Berkati obat-obatan yang diminumnya dan perawatan yang sedang dijalaninya. Demikian pula hamba-hamba-Mu yang sedang dalam kesesakan atau yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, yang berkekurangan, kiranya Engkau beri kecukupan. Yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya, kiranya Engkau beri jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi permasalahannya. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari presiden, para menteri, sampai ke tingkat desa, RW, RT. Tuntunlah dan lindungilah kiranya mereka dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mereka dapat bekerja dengan bijaksana seturut dengan kehendak-Mu, untuk dapat membawa masyarakat bangsa Indonesia ini
dapat hidup adil, makmur, aman, dan damai sejahtera. Tuhan, kami boleh bersyukur bila beberapa waktu yang lalu penyebaran virus sempat menurun. Namun, saat ini ternyata diikuti dengan muncul merebaknya varian baru. Meskipun demikian, kami tetap percaya bahwa tetap akan ada pertolongan-Mu, sehingga virus yang mengganggu dapat segera teratasi. Untuk itu, berkati usaha pemerintah, para medis, dokter, perawat, dan semua personil yang menangani para penderita COVID-19 ini, atau mungkin juga penyakit-penyakit yang lain, sehingga pandemi yang saat ini melanda dunia segera berlalu, sehingga kehidupan akan normal kembali. Masih banyak Tuhan doa permohonan kami, namun karena terbatasnya kemampuan kami tidak dapat menyampaikannya satu persatu. Namun kami percaya bahwa Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kebutuhan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kakung, yang putri dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup ibadah Adi Yuswa saat ini dengan bersama memuji nama Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 406 bait 1 dan 3. Kidung Jemaat 406 bait 1 dan 3. Ya Tuhan, bimbing aku.
Terima kasih untuk semuanya. Selamat petang. Selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Sampai bertemu kembali dalam persekutuan yang akan datang. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua senantiasa. Amin.